Terima kasih atas izinnya pada Bapak Kepala Sekolah Pak Tawar yang sudah mengizinkan saya untuk sedikit meminta waktunya kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati untuk melihat pemaparan sebagai tugas akhir dari pengimbasan dari asesmen kompetensi minimum. Berikut akan saya jelaskan kurang lebihnya tentang apa itu asesmen kompetensi minimum. Ini adalah materinya, kurang lebihnya. Jadi sebagai tugas akhir, jadi saya terakhir harus mengupload Dari mana? pada Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing. Pertama di SLDN Cilacap. Ini, kemudian apa itu asesmen nasional? Sebelum kita membahas tentang asesmen kompetensi minimum, di sini AKM itu termasuk ke dalam asesmen nasional, oke, Bapak Ibu. Itu suatu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah maupun program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi ini dicanangkan oleh Bapak Mendikbud kita, yaitu Pak Menteri Nadiem Makarim. Nanti bisa kita lihat apa penjelasan beliau tentang asesmen nasional, ada videonya. Kemudian dilanjutkan kembali bahwa ada 3 instrumen yang utama pada asesmen nasional. Ini yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, kemudian yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Itu ada 3 instrumen. Kemudian kita lihat pengertian apa itu dari AKM. Ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi pada AKM ini, asesmen kompetensi minimum, ada 2 kompetensi yang paling mendasar, yaitu yang pertama adalah literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Itu selanjutnya, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Ini yang kemarin mungkin Pak Ruslan sedikit menyinggung. Di sini sedikit saya jelaskan kembali bahwa asesmen nasional itu tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi ini. Dan laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Baik, itu tentang asesmen nasional dan juga hubungannya dengan UN. Jadi untuk tahun 2021, UN sudah tidak diberlakukan kembali dan digantikan dengan ini, asesmen nasional AKM. Kita lihat perbedaan AKM dan juga UN.
Di sini Bapak Ibu bisa melihat apa perbedaannya. Kalau dilihat dari jenjang penilaian, ujian nasional itu hanya bisa diikuti oleh SMP, MTS atau paket B, SMA, MA paket C, dan SMK sederajat. Sedangkan kalau AKM dan SK itu menyeluruh mulai dari SD, MI, paket A, dan selanjutnya, termasuk kita SLB. Kemudian level pesertanya, kalau ujian nasional itu adalah kelas akhir saja, jadi kelas untuk SMP berarti kelas 9, untuk SMA berarti kelas 12. Sedangkan kalau yang AKM itu sasarannya adalah kelas 5, kelas 8, dan juga kelas 11. Ini. Kemudian tingkat asesmen dan selanjutnya bisa dilihat Bapak Ibu seperti ini. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Ini ada 2 buah buku yang Bapak Ibu bisa pelajari secara mendalam. Apapun yang menjadi tanya jawab tentang asesmen nasional ini bisa dilihat di sini. Kita lihat banyak sekali materi-materinya. Nanti bisa saya kirim di grup SLB apabila Bapak Ibu akan mempelajari tentang apapun yang berkaitan dengan asesmen nasional atau juga berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Ini tanya jawabnya dan ini AKM-nya. Dan juga implikasi pada pembelajarannya. AKM-nya kelas 8-nya. Kurang lebih bukunya seperti ini, Bapak Ibu. Tentang tanya jawabnya. Iya. Ya, di situ ada daftar isi, tujuan, instrumen, AKM, dan sebagainya. Ini mengapa perlu ada asesmen nasional dan selanjutnya. Kemudian buku yang kedua, AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Itu 2 buku yang bisa dipelajari. Kemudian kita lihat pemaparan singkatnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan yang sudah memiliki SIM PKB, boleh ikut. Biasanya gitu. Cuma dari kemarin Adapun tutorialnya, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo boleh saya buka sambil saya tunjukkan tutorialnya. Kalau Bapak Ibu ingin mendaftar SIM PKB. Nah, yang pertama adalah ketik SIM PKB seperti ini. Ada di layar nggih Bapak Ibu? Ya, seperti ini. Lalu klik portal layanan GTK. Seperti nggak ini. Muncul Pak Mus. Gimana nggak muncul? Pak Mus nggak muncul Pak Mus. Sebentar Bu, nggih. Bentar. Bentar dulu. Bentar. Kebuka ya? Ini Bu ada?
Ada, Bu? Kelihatan? Ya. Ada, Pak. Ya, siap. Oke, ini Bapak Ibu tampilan portal layanan program GTK Kemdikbud. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita pilih guru belajar ya di sini baru, jadi baru diluncurkan. Kita lihat portalnya seperti ini, kurang lebihnya. Ini saya mengerti. Jadi dalam GTK itu ada sebetulnya 4 seri. Seri keterampilan hidup itu akan dilangsungkan nanti bulan Maret. Seri asesmen ketuntasan minimum, ini yang sekarang sedang berlangsung. Jadi ada 11 angkatan. Ada 11 angkatan yang bisa diikuti dan sekarang itu sudah sampai di angkatan ke-6. Jadi masih ada beberapa lagi angkatan, jadi Bapak Ibu bisa ikut sekedar untuk mempermudah ikut belajar juga. Ini masalah waktunya jadi bisa diatur sangat gampang, fleksibel, mudah, menantang, dan juga kolaboratif. Itu. Selanjutnya kita lihat. Ini tampilan untuk seri asesmen kompetensi minimum. Dan yang tadi kalau yang inklusi itu belum. Seri yang mana tadi? Nah, yang ini seri pendidikan inklusi belum dibuka nggih. Masih menunggu peluncuran. Sedangkan untuk seri masa pandemi itu sudah selesai. Kita lihat. Banyak Bu Kemendikbud ngadakan program-program. Nek mau do gelem ngono kuwi programnya banyak banget. Oke. Kita lihat yang seri AKM Bapak Ibu, asesmen kompetensi minimum. Nah, seperti ini. Ini adalah pemaparan dari Pak Menteri tentang asesmen kompetensi minimum, bisa Bapak Ibu buka di masing-masing akun. Kemudian tujuannya seperti ini, memahami konsep asesmen nasional dan selanjutnya. Kemudian siapa saja yang bisa mengikuti? Ya, ini karena kita adalah jenjangnya dari SLB, maka semua guru SD LB, SMP LB, SMA LB itu bisa mengikuti. Bapak Kepala Sekolah juga bisa mengikuti. Yang telah memiliki akun SIM PKB. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Untuk pelaksanaannya, angkatan 1 sudah selesai, angkatan 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Dan yang sekarang itu adalah ini, angkatan 6. 29 Januari sampai dengan 2 Februari. Jadi jadwal yang ini, asalkan kita masih dalam tanggal yang sama, bebas mau mengerjakan jam berapapun, asalkan masih dalam tanggal tersebut di angkatan kita. Jadi tidak ada batasan kapan kita harus mengerjakan. Ini ada 11 angkatan. Jadi masih sangat panjang sekali sampai dengan 22 Februari ini Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, untuk saya sendiri, alhamdulillah sudah mengikuti. Kalau kita klik di sini, mulai belajar, maka
kita langsung menuju ke halaman ini. Akun, jadi masuk ke akun punya kita. Tinggal dimasukkan akun SIM PKB punya kita masing-masing yang sudah punya. Misalkan kalau punya saya itu akunnya adalah, kita masukkan 2015 014 055 29 @guruku ID. Kemudian masukkan passwordnya. Klik masuk. Sekali lagi. Biasanya harus 2 kali. Ya, ini sedang proses masuk. Kita sudah masuk di akun kita masing-masing. Ini akun punya saya pribadi. Intinya adalah di Bintek seri asesmen kompetensi minimum ini, kita yang pertama adalah mempelajari dulu, membaca dulu apa yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum. Waduh, internetnya ini lumayan lemot. Mohon maaf. Sebentar. Yang sudah punya akun banyak nih Bapak Ibu di SLB. Waduh, ini lemot. Bentar. Sebentar nih Bapak Ibu. Masih menunggu, bentar. Ya, seperti ini. Nanti tampilannya. Klik assessment. Kemudian pilih jenjang. Bapak Ibu, jenjangnya yang mana? Bisa SDLB, SMPLB, maupun SMA-LB. Kalau saya berarti di SMA-LB. Lalu simpan. Nah, di sini karena saya sudah menyelesaikan tautannya, maka keterangannya adalah sudah tuntas 100%, tinggal pengimbasan AKM. Itu Bapak Ibu. Kalau misalkan kita lihat apa dalamnya, bisa ini materi-materinya. Ini kepo saya paham. Jadi yang pertama kita membaca dulu. Ini tinggal diklik masing-masing, kemudian tandai. Misalkan kita buka. Nah, seperti ini. Kita baca dulu materinya, kemudian nanti di terakhir ada kuis tentang materi yang sedang kita pelajari. Kalau sudah selesai semua, maka keterangannya centang seperti ini. Itu Bapak Ibu. Jadi silakan yang untuk mengisi
waktu WFH boleh mengikuti seri ini yang ada. Yang sekarang adalah angkatan ke-6. Atau bisa mengikuti angkatan yang selanjutnya sampai dengan angkatan ke-11. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, monggo, saya tunggu. Kalau ada hal lain boleh tinggal ini diikuti saja. Terima kasih untuk Bu Asi, Bu Yuni, Pak Ismail, Bu Ana, terima kasih sudah bergabung. Untuk yang lebih jelasnya bisa ketemu di sekolah nanti pas PH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.